Welcome back to channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang bagaimana cara pembuatan faktur pajak pengganti atau membatalkan faktur pajak. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sudah pernah mengajarkan kepada kalian tutorial lengkap cara pembuatan faktur pajak. Dan saat ini kita mencoba untuk membuat yaitu faktur pajak pengganti atau membatalkan faktur pajak tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Untuk step awal kalian bisa buka e-faktur kalian, dan di sini saya menggunakan e-faktur 3.0 atau yang terbaru yang nantinya di bulan November, awal November itu akan mulai disosialisasikan. Dan di sini untuk teman-teman yang masih menggunakan e-faktur 2.2, perlakuannya juga sama untuk cara pembuatan faktur pajak pengganti atau pembatalan. Tapi jika kalian ingin mengupdate aplikasi e-faktur kalian menjadi 3.0, kalian bisa mengikuti tutorial saya yang sebelumnya, atau kalian bisa klik link di atas untuk tutorial cara update e-faktur dari 2.2 ke 3.0. Oke, di sini kalian bisa buka e-faktur pajak kalian. Bagi teman-teman yang ada kendala dengan perpajakan atau ada problem dengan aplikasi e-faktur ataupun aplikasi perpajakan yang lain, kalian bisa komen di bawah atau bisa request untuk pembahasannya. Katakanlah mau pembahasan pasal 21, 23 dan lain-lain, kalian bisa request di bawah. Nanti kita akan tanggapi dan secepatnya saya akan membuat video tutorial tentang hal tersebut. Oke, di sini sudah masuk ke aplikasi e-faktur 3.0. Dan di sini kita diminta untuk koneksi database, yaitu antara lokal database atau network. Oke, tunggu sampai keterangan dari e-faktur itu muncul. Nah, di sini untuk pembatalan faktur pajak atau membuat faktur pajak pengganti, kalian bisa klik faktur, terus kemudian faktur pajak keluaran, terus kemudian kalian perbaharui. Kemudian yang tinggal kalian pilih masa berapa yang akan dibuat faktur pajak pengganti. Pilih salah satu, dan di sini di video yang saya sebelumnya itu cara tutorial pembuatan faktur pajak adalah faktur pajak ini, dan ini ternyata pembuatannya itu saya salah. Jadi saya akan coba membuat faktur pajak pengganti. Dan di sini untuk membuat faktur pajak pengganti, kalian tinggal klik faktur pajak yang akan dirubah atau yang akan menjadi faktur pajak pengganti. Di bawah ada pengganti, kalian klik aja, dan di sini akan muncul pop up, yaitu memastikan bahwa apakah benar faktur pajak ini akan dibuat faktur pajak pengganti. Ketika kalian rasa iya, tinggal kalian yes saja. Terus kemudian, dan di sini untuk poin-poinnya itu nanti bisa kalian sesuaikan, karena kan yang menjadi penyebab faktur pajak pengganti itu apa. Katakanlah di sini mungkin yang tadinya faktur pajak itu normal menjadi harusnya ke bendaharawan dan lain-lain, kalian bisa pilih. Nah, karena di sini saya coba itemnya adalah penambahan item di pembeliannya. Nah, terus di sini untuk tanggal dokumen, dia akan otomatis mengikuti tanggal di mana hari ini. Di faktur pajak yang normal yaitu tanggal 21, sedangkan faktur pajak penggantinya di tanggal 22. Nah, saran saya ketika kalian mau buat faktur pajak pengganti, itu kalau bisa dilakukan di bulan yang sama ataupun di bulan berikutnya. Jadi problemnya ketika kalian misalnya ada faktur pajak di bulan Agustus misalnya, terus sementara di bulan September kita sudah input faktur pajak untuk pembeli yang lain. Sementara kita mau nerbitin faktur pajak pengganti, itu akan otomatis adanya di bulan September. Tidak bisa dimasukkan ke bulan Agustus, karena faktur pajak yang setelah nomor faktur pajak ini itu sudah dipakai dengan yang lain. Dan sudah ada faktur pajak di masa
September. Oke. Di sini kalian bisa juga samakan karena di sini bulan September, kalian bisa samakan dengan tanggal 21 misalnya. Terus kemudian masa pajaknya. Nah, di sini untuk nomor seri fakturnya, karena ini faktur pajak pengganti jadi menjadi 011. Harusnya kalau normal menjadi 010, yang karena pengganti menjadi 011. Di digit belakang karena faktur pajak pengganti itu akan nomor fakturnya sama. Jadi kalian tidak perlu merubah hal ini karena di sini kalau poinnya di sini pilih 020, maka di sini akan 021 karena kebendaharawan. Oke, setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul pop-up lagi yang menjelaskan apakah memang benar itu faktur pajak akan dirubah atau menjadi faktur pajak pengganti. Ketika iya, tinggal lihat saja. Terus kemudian di sini adalah keterangan dari si pembeli. Nah, poin di sini ketika kalian misalnya salah NPWP atau salah harusnya untuk si perusahaan si A, terus kemudian kalian memilih berarti mengisi dengan NPWP dan keterangan alamatnya sesuai dengan perusahaan B, maka itu tidak bisa dirubah atau pengganti, kalian bisa dibatalkan aja, terus kemudian terbitkan faktur pajak yang baru. Nah, setelah itu kalian bisa klik lanjutkan. Nah, di sini saya mencoba ada 2 item. Sementara saya seharusnya misalnya gitu ya, faktur pajaknya ternyata dia hanya beli tuh 1 item aja, busi. Nah, di sini kalian bisa merubahnya di sini antara rekam transaksi baru atau mau menghapus. Di sini saya coba untuk menghapus ya. Saya hapus jadi cuman nilainya segini. Terus kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul pop-up lagi faktur. Karena di sini nilainya ini, maka masuknya ke pelunasan. Tinggal kita klik simpan. Tinggal ya. Nah, faktur berhasil disimpan. Nah, di sini akan otomatis muncul. Di sini yang faktur pajak normal, terus di bawah adalah faktur pajak pengganti. Nah, di sini setelah muncul faktur pajak pengganti, kalian bisa langsung upload ke DJP online dengan cara yang klik upload, terus kemudian referensi manajemen upload faktur pajak. Oke, itu untuk tutorial cara membuat faktur pajak pengganti. Ketika kalian mau membatalkan ini saya coba hapus dulu ya. Nah, sekarang tutorial cara pembatalan faktur pajak, kalian pilih masanya sama kayak tadi. Terus kemudian batalkan faktur pajak. Nah, di sini tidak ada pengeditan sama sekali, tinggal kalian klik lanjut aja untuk melihatnya. Terus kemudian kalian bisa klik batalkan faktur pajak. Di sini akan muncul pop-up yaitu memastikan bahwa faktur tersebut memang mau dibatalkan atau tidak. Ketika iya, tinggal lihat saja. Nah, di sini akan muncul yaitu proses. Dan di sini kalian tinggal masukin captcha-nya. Terus kemudian kalian masukin passwordnya. Tinggal submit. Nah, pembatalan faktur berhasil dilakukan. Kalian oke aja. Dan di sini kalian bisa perbaharui untuk keterangannya, yaitu adanya di sini. Faktur pajak berhasil dibatalkan. Oke, sampai sini dulu yaitu tutorial cara pembuatan faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.